Kan kami dari ini kelompok 2 orang terakhir, ini saya bersama teman saya, Laudatur ingin mempresentasikan, eee, hasil tugas kami. Di sini, apa itu kejahatan software dan media sosial? Kejahatan software atau media sosial merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan melalui penggunaan perangkat lunak atau platform media sosial. Ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang dapat merugikan individu, perusahaan, atau masyarakat secara keseluruhan. Empat, empat contoh kejahatan. Yang pertama ada malware. Malware adalah penyebaran perangkat lunak berbahaya seperti virus, trojan, atau ransomware yang dapat merusak sistem komputer, mencuri data, atau mengakses informasi sensitif tanpa izin. Lalu yang kedua ada phishing. Phishing adalah taktik untuk menipu individu agar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit melalui email atau situs web palsu. Lalu yang ketiga ada cyberbullying, adalah tindakan intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui platform media sosial yang dapat menyebabkan dampak psikologis bagi korban. Lalu yang terakhir ada penyebaran konten ilegal, ini mengunggah atau membagikan konten yang melanggar hukum seperti pornografi anak, ujaran kebencian, atau informasi yang merugikan. Lalu ada dampak serta modus pelaku. Yang pertama ada malware. Modus pelaku pertama mengirimkan email berisi lampiran atau tautan yang terlihat sah, tetapi sebenarnya mengandung malware. Yang kedua, menggunakan iklan palsu atau situs web yang tampak terpercaya untuk mengundang mengunduh perangkat lunak berbahaya. Lalu ada dampak yang pertama untuk individu, kehilangan data pribadi, kerusakan perangkat, dan potensi pencurian identitas. Lalu, untuk perusahaan atau lembaga, kerugian finansial akibat pemulihan sistem, kehilangan data penting, dan kerusakan reputasi. Lalu, dampak bagi masyarakat, penurunan kepercayaan terhadap teknologi dan layanan online, serta meningkatnya biaya untuk keamanan cyber. Yang kedua ada phishing. Ada modus pelaku, yang pertama yaitu mengirimkan email atau pesan melalui media sosial yang menyamar sebagai institusi resmi, seperti bank, layanan pemerintah, untuk meminta informasi pribadi. Yang kedua, membuat situs web palsu yang mirip dengan situs asli untuk mencuri informasi login pengguna. Lalu ada dampak. Dampak bagi individu yang pertama adalah kehilangan uang, pencurian identitas, dan kerugian emosional akibat penipuan. Dampak bagi perusahaan dan lembaga yaitu kerugian finansial, kerugian data pelanggan, serta biaya pemulihan dan peningkatan keamanan. Dampak bagi masyarakat yaitu meningkatnya ketidakpercayaan di antara pengguna terhadap komunikasi online dan layanan digital. Lalu yang ketiga yaitu cyberbullying. Modus pelaku yang pertama menggunakan platform media sosial untuk menghina, mengancam, atau menyebarkan rumor mengenai individu lain. Yang kedua, mengirim pesan langsung yang berisi intimidasi atau pelecehan kepada korban. Lalu ada dampak, di sini ada dampak individu, memberikan trauma psikologis, depresi, dan dampak sosial seperti isolasi dari teman-teman. Lalu perusahaan dan lembaga, tuntutan hukum terhadap perusahaan jika terjadi di dalam lingkungan kerja serta kerugian reputasi. Lalu dampak bagi masyarakat, meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan remaja dan komunitas, serta dampak negatif pada hubungan sosial. Lalu yang berikutnya akan
dijelaskan oleh teman saya Raudatul. Waktu dan kesempatan diberikan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu kaitan antara 3 contoh kejahatan tersebut dengan Undang-Undang ITE 2024. Yang pertama ada kejahatan malware. Pada Undang-Undang ITE 2024, kejahatan yang melibatkan penyebaran malware dan perangkat lunak berbahaya diatur dalam Undang-Undang ITE 2024. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat termasuk denda dan hukuman penjara. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menuntut mereka yang melakukan tindakan merusak dengan menggunakan perangkat lunak berbahaya. Yang kedua ada kejahatan phishing. Dalam Undang-Undang ITE 2024, praktik phishing dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ITE 2024 sebagai bentuk penipuan cyber. Pelaku phishing dapat dikenakan sanksi pidana termasuk hukuman penjara dan denda. Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang penipuan elektronik, ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu dan meningkatkan kesadaran akan kejahatan cyber. Yang ketiga ada kejahatan cyberbullying dalam Undang-Undang ITE 2024. Undang-Undang ITE 2024 mengatur tentang tindakan cyberbullying dengan sanksi yang tegas. Tindakan intimidasi atau pelecehan di dunia maya kini dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan bagi korban termasuk hak untuk melapor dan mendapatkan bantuan hukum. Berikut yaitu perbedaan panise hukuman Undang-Undang ITE sebelumnya dan Undang-Undang ITE 2024. Yang pertama, definisi kejahatan cyber. Pada Undang-Undang ITE sebelumnya, definisi kejahatan cyber cenderung umum dan kurang spesifik sehingga sulit untuk menindaklanjuti berbagai bentuk kejahatan. Dalam Undang-Undang ITE 2024, menyediakan definisi yang lebih rinci dan spesifik mengenai berbagai konten kejahatan cyber seperti phishing, cyberbullying, dan penyebaran konten ilegal. Yang kedua ada sanksi dan hukuman. Dalam Undang-Undang ITE sebelumnya, sanksi yang ditetapkan dianggap ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Dalam Undang-Undang ITE 2024 meningkatkan sanksi pidana termasuk penjara yang lebih lama dan denda yang lebih besar untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Yang ketiga, perlindungan korban. Dalam Undang-Undang ITE sebelumnya, perlindungan terhadap korban kejahatan cyber tidak diatur secara khusus. Dalam Undang-Undang ITE 2024 menyediakan perlindungan yang lebih baik bagi korban termasuk hak untuk melapor dan mendapatkan bantuan hukum. Yang keempat ada penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang ITE sebelumnya, proses penyelesaian sengketa tidak jelas dan seringkali berlarut-larut. Dalam Undang-Undang ITE 2024 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan transparan. Terakhir yaitu hubungan undang-undang dasar dari sosial dan hukum. Yang pertama, sosial. Dalam Undang-Undang Dasar menjamin hak asasi manusia termasuk hak atas privasi dan perlindungan dari tindakan yang merugikan di dunia digital. Yang kedua, dampak sosial. Dengan adanya Undang-Undang ITE 2024 diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, mengurangi kejahatan cyber, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Yang kedua ada pada hukum, yaitu dalam Undang-Undang Dasar menjadi dasar hukum bagi penegak hukum di Indonesia termasuk dalam ranah digital. Yang kedua ada dampak hukum dalam Undang-Undang ITE 2024 yang lebih komprehensif dan jelas mendukung penegak hukum yang adil, memberikan kapasitas hukum bagi masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dalam konteks digital. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.